Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah karuniakan kita iman yang istiqomah, ibadah yang terasa nikmatnya, dan semoga Allah karuniakan kita ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita awali majelis kita dengan membaca suratul Fatihah, terkhusus untuk pengarang kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Al-Ghazali dan syarahnya yaitu Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan pengarang kitab Syarhus Sudur Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan semua ulama kita, guru-guru kita, dan termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari dan dimudahkan, dilancarkan dalam mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Semoga segala hajat kita Allah kabulkan, semoga kita semua disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah lapangkan, luaskan berkahi rizki kita semua, dan semoga Allah karuniakan kita keturunan yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka kitab Bidayatul Hidayah dulu, menyambung bahasan kita yang lalu tentang 8 dosa lidah, 8 dosa mulut. Sudah kita bahas 7. Yang terakhir, yang ke-8 kita bahas malam ini adalah al-muzahu was-sukhriyah wal-istihza'u bin nas. Dosa lisan yang ke-8 adalah al-muzah. Muzah ini penesan, tapi penesannya sampai menjatuhkan orang lain. Biasanya karena habis bahan lawaan, jadi yang jadi bahan lawaan itu apa? Kekurangan yang ada pada diri orang itu. Itu habis bahan ya. Waalaikumsalam, fadhol. Jamaah talang kacang. Jadi penesan pada umumnya boleh, berkelakar tuh boleh. Ya. Maka Kiai Zainuddin penceramah dai sejuta umat kita pun beliau berkelakar kan, tapi tidak bohong, tidak dusta, dan tidak menjatuhkan orang lain. Berarti berkelakar itu ada 2, ada yang boleh, ada yang tidak. Selama tidak ada dusta di dalamnya boleh. Nabi pun berkelakar kan? Pernah ada orang naik onta, dikatakan Nabi, diomongin Nabi, ngapa kau naik anak unta ini? Sahabat tadi protes, ya Rasul, aku tidak naik anak onta, aku naik onta yang dewasa, ya kan? Kata Nabi, tapi walaupun onta ini sudah besar, tapi kan dia punya induk, berarti dia anak juga. Itu maksudnya dikolakkan Nabi. Jadi Nabi juga berkelakar, cuma tidak bohong. Kan tidak dosa Nabi ngomong, walaupun onta itu sudah dewasa, tapi dia juga anak. Mak gitu juga, walaupun Pak Abdullah lah bucucung kan tetap anak dari orang tua beliau, tetap menantu dari mertua beliau, kan itu. Nabi berkelakar, tapi tidak bohong. Ada juga nenek-nenek datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku ni udah sholat, udah puasa, ya, udah ibadah pokoknya. Masuk surga dah aku ya Rasul dengan seluruh amalku tu. Kata Nabi, ya, nenek-nenek tidak ada di surga. Ya, tidak ada di surga itu nenek-nenek. Maka nenek ini pun sedih. Nabi ngelakari dia sebenarnya, penesan, ya. Langsung beliau putar badan keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dipanggil lagi oleh Nabi. Maksud
Rasul adalah nenek kakek tidak lagi dalam bentuk nenek-nenek ini, tapi balik muda. Oh, ladas. Ya, balik muda. Karena penghuni surga itu balik umur 30 sampai 33 tahun. Balik muda lagi. Walaupun meninggalnya 100 tahun lebih. Walaupun kakek nenek dia meninggal, tapi ketika masuk surga balik muda. Tampan setampan Nabi Yusuf semuanya, dan yang perempuan bahkan lebih cantik dari bidadari. Jadi wanita-wanita dunia tidak perlu iri dengan bidadari. Bidadari itu kalah cantik ya dibandingkan wanita dunia yang solehah. Dan nanti agak berdebat itu, ya, agak apa? Berebut cakap lah antara bidadari dengan wanita surga, ya kan? Tapi akhirnya bidadari kalah. Karena apa? Lakimu itu tuh bekas aku di dunia dulu. Jadi bidadari itu walaupun dia dimuliakan banyak kelebihan, pas mendengar omongan wanita dunia bahwa suaminya di akhirat nanti ya adalah wanita, ada pria-pria di dunia yang sudah beristri, ya kan? Nah, dan nanti istri kita yang di dunia ini nanti akan ngomong cah itu di akhirat kakek. Tak usah sombong, bekas aku kau tu. Gitu ya. Nah, jadi balik ke kisah tadi, Nabi pun berkelakar tapi tidak bohong, tidak dusta, ya begitu. Dan Nabi juga senang dengar ada sahabat Nabi itu. Saya di YouTube tuh ada habaib, saya lupa karena jarang juga dengarnya. Itu yang sering mengisahkan cerita itu, kisah-kisah lucu sahabat Nabi SAW. Dan Nabi senang mendengar kelakar sahabat itu. Walaupun sahabat itu kadang-kadang berkelakarnya agak berlebihan, tapi Nabi sampai terlihat giginya, saking senangnya senyum Nabi itu sumringah betul mendengar kelakar sahabat. Jadi jangan bayangkan Nabi itu seolah-olah pribadi yang apa serius betul, enggak lah. Kayak Gus Baha itu sering cerita juga ya, Nabi itu wongnya yang sangat menyenangkan lah. Tidak serius bener enggak. Nah, tinggal catatannya kelakarnya Nabi tidak dusta dan tidak meremehkan orang lain. Nah, jadi yang muzah, yang tercela itu adalah yang ada dusta di dalamnya dan ada penghinaan di dalamnya. Was-sukhriyah. Nah, ini juga dosa lisan yang ke-8. Sukhriyah itu artinya apa? Al-istihanah wa tahkir, menghina dan meremehkan. Apa dia? Awak masih budak. Itu juga meremehkan juga kan. Awak wong desa, ya kan? Wong dusun, ngomong cak hebat-hebat nian, ya. Sunat dulu aku yang mangku kau tu. Nah, itu sudah masuk ranah ke sana. Wal istihza bin nas, dan mengolok-ngolok manusia. Nah, ini dosa lisan. Fahfaz lisanaka minhu fil jiddi wal hazl. Maka jagalah lisanmu baik ketika serius ataupun lagi bercanda, jangan sampai itu tadi, ya, menghina, meremehkan. Fa innahu yuriku ma'al wajhi, karena dengan terlalu banyak penesan, berkelakar yang berlebihan, apalagi sampai dusta dan menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, itu akan yuriku ma'al wajhi, akan menghilangkan air muka. Air muka itu istilah apa bahasa kita tuh? Aura kesolehan akan hilang dari dirinya, ya. Orang akan cenderung meremehkan dia, ya. Jadi kalau kelemahan berkelakar, apalagi lemah pemohong, pas kita ngomong serius orang tidak percaya. Itu yang terjadi. Jadi saya pernah baca di buku itu ada cerita orang pemohong. Jadi pertama dia mohong, aduh serigala. Dia ini kebetulan gembala kambing. Jadi dia ngomong, aduh serigala yang makan kambing aku. Orang datang kan sedusun nak nolong dia kan. Mana serigala mana? Tak kati, ku budi kebe kamu kan. Berkelakar. Percaya orang masih. Terus kemudian hari dia teriak-teriak pula, serigala kata dia. Orang datang lagi. Serigala tak kati, dibudi gini. Orang kecewa, bubar. Untuk ketiga kalinya, hari berikutnya dia teriak. Memang betul-betul datang serigala. Dan orang sudah terlanjur tidak percaya lagi, sudah rusak. Nah, maka trust, kepercayaan itu sulit. Masyarakat itu punya hukum yang sangat kejam. Apa hukum masyarakat itu? Sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang ngenangkannya. Ya, nah, maka jangan pernah rusak kepercayaan. Masyarakat sekarang lagi tidak percaya dengan pemerintah. Bro, dan apa cakap pemerintah pasti salah. Padahal kalau kita berupaya untuk objektif, ya ada benarnya juga. Cuma ketika kita bela pemerintah,
kena salah kok gitu, kena serang. Ini akibat kepercayaan. Jadi walaupun kita benar, kalau orang tidak percaya, nak mati lah masih tidak percaya. Dibunuh masih tidak percaya. Beri duit masih tidak percaya. Itu jadi mari kita jaga kepercayaan ini jangan sampai rusak. Kalaulah sekali orang tidak percaya berat. Siapapun kita pasti kalaulah sudah dikecewakan, sulit untuk percaya lagi. Kayak kata Gus Dur itu, ya saya lupakan orang yang pernah nyakiti. Cuma aku kenang, masih terkenang, masih teringat. Berarti walaupun dimaafkan, sulit nak bersih betul itu. Jadi kepercayaan itu jadi masalah. Jadi akan menghilangkan yuriku ma'al wajah, ya, aura kebaikan, kesolehan pada dirinya. Kalau kebanyakan penesan itu. Wa yaskutul mahabah, dan akan menggugurkan kemuliaan. Dianggap remeh, dianggap hina, ya. Orang yang sering menghina orang lain. Biasanya yang suka menghina, dia tuh yang hina. Kata kawan di Facebook tuh apa? Yang suka teriak sate, ya tukang sate. Ya kan? Sate. Tidak mungkin orang jual bakso teriaknya sate, ya kan? Pasti yang jual bakso teriaknya bakso. Tukang sepatu, sol tuh. Ya, dia memang tuh lucu juga dulu nih, dengar ya. Ada mie tete, kan dia sesuai dengan yang dia jual. Maka yang suka menghina berarti dia orang yang terhina. Ya. Jadi akan hilang kemuliaan kita kalau kita sering menghina orang lain, memburukkan orang lain, menjelekkan orang lain. Wa yastajirul wahsyah, dan akan membuat pelakunya itu jadi banyak dukanya, banyak sedihnya, banyak takutnya, ya. Itu. Wa yu'zil qulub, dan menyebabkan banyak hati yang terluka kalau kita berkelakar sampai ya, menggunakan kekurangan yang ada pada orang lain, menghina dan sebagainya. Dan wa huwa mabda'ul lujaj wal ghadab wat tasarub. Berkelakar yang menghina tadi, penesan yang sampai menjatuhkan harga diri seseorang tadi, itu adalah awal dari permusuhan, kemarahan, dan pemutusan silaturahmi. 3 akibat, ya. Pasti ruat, benci, bermusuhan, dan akhirnya putus silaturahmi. Tak seteguran, tak saloan, unfriendan di Facebook, ya kan? Itu bahaya. Padahal jelas-jelas mutuskan silaturahmi terlarang. Ya, apa hadisnya? Pendek hadisnya. Ingat hadis ini. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga yang mutuskan silaturahim. Qati'un itu ai qati'ur rahim. Yang mutuskan silaturahmi, yang tak seteguran, yang tak saloan, yang bermusuhan, tak akan masuk surga. Jadi yang masuk surga itu man atallaha biqalbin salim, yang punya hati yang selamat, punya hati yang damai, punya hati yang baik, tak katik permusuhan, salamatus sadr. Ya, prinsipnya salamatus sadr, baik dengan seluruh orang, walaupun dengan orang yang sudah berbuat jahat sama dia. Berat kan itu? Kalau kita baik dengan orang baik, biasa, Pak Haji, ya. Yang luar biasa, orang jahat sama kita tetap baik. Silman qata'aka, kata Nabi. Tetap jalin silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Dia tak negor, kita negor. Dia tak ngalokkan, kita yang ngalokkan. Dia merengut, kita senyum. Dia pelit, kita kasih. Itu berat. Disitulah keistimewaan kita. Jadi kalau orang baik, kita lebih baik. Orang jahat, kita tetap baik. Jangan lebih jahat lagi, tidak boleh. Kadang-kadang kan sering ada yang ngomong begitu ya. Ya. Banyak yang padahal itu. Kadang dia ngomong keterang-terangan. Kalau kau baik, aku lebih baik. Kalau kau jahat, aku lebih jahat lagi. Tidak boleh. Itu bukan uang Islam yang baik. Uang Islam yang baik, uang jahat tetap baik. Walaupun mau Gus Dur itu kita ingat. Ingat baik, bukannya dendam, bukan. Ingat baik. Untuk hati-hati ke depannya. Sekali itu budi, jangan 2 kali itu budi. Orang Islam itu pantang, ada pepatah Arabnya itu, masuk ke lubang yang sama 2 kali. Ya, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama dua kali. Buyar namanya itu. Ya, lewat di situ masih campak lagi. Berarti tidak hati-hati, tidak waspada. Ya, bukan kita dendam. Hati-hati baik. Kalau dendam juga tidak boleh, dilarang. Cuma waspada perlu, kan gitu. Wa yaghrisul hikdah, dan gara-gara penesan berkelakar yang sampai menghina tadi, akan yaghrisul hikdah, akan menanam bibit-bibit
Hikdah itu apa? Dendam. Dia pasti balas. Hari ini kau ngatai aku, kapan kau kata ibu lo? Balas dia. Nyari celah, cakap kita kepleset, mulai dia. Akhirnya saling ngolok. Itu galak begocot. Ya. Dan juga kalau kita punya kawan yang galak penesan, kita sering saya sampaikan di kawan-kawan bikers fisabilillah, karena itu banyak anak-anak muda kan. Kadang-kadang berkelakar, saling kolakan. Kita yang harus memahami kawan. Jangan kawan harus memahami kita. Jadi kalau ada kawan galak penesan, jangan diambil hati. Ya. Anggap dia itu tidak serius, anggap dia penesan. Jadi kita tidak tersinggung. Ya, cuma sebagai orang yang hobi penesan, mikir-mikir. Tak seluruh orang pacak diajak berkelakar. Ya kan, tak seluruh orang bisa diajak penesan. Ada yang mudah tersinggung. Nah, kalau dua belah pihak saling pikirkan, aman dunia persilatan. Cuma kalau ya masing-masing yang berkelakar, kati urusan, nak tersinggung nak edak masih baik, ya sudah, banyak yang sakit hati. Atau kita yang punya kawan yang hobi berkelakar tadi, setiap omongan dia kita anggap serius. Padahal tujuan dia penesan, cuma nak mencairkan suasana. Karena kita anggap serius, akhirnya yuk salah cakap dia itu. Gitu. Jadi ketika kita bergaul dengan orang banyak ini, tak pacak nak mudah ngambil hati, tak pacak nak mudah tersinggung, tidak pacak. Banyak-banyak maklum. Anggaplah yang waras ngalah. Ya sudah, kecil balak. Kalau dia ambil hati kan sudah tak boleh kawan. Ya, dengar-dengar ribut. Dianggap serius kan? Fala tumazih ahadan. Maka jangan penesan dengan siapapun. Ya, bil khusus yang tak biasa baru kenal, jangan dengan ya. Kalau lama, yang lama kadang-kadang masih anu. Apalagi pas lagi buntu kadang-kadang tak galak diajak berkelakar itu. Mudah-mudah merengasung buntu itu. Lagi ada masalah, jingok-jingok. Jadi kalau nak penesan tu lihat situasi dan kondisi. Pas lagi bulan tu tak usah. Gagik ngapa? Kalau buntu ni beridak ya kan. Nah. Fa in mazahaka ahadun fala tujibhu. Nah, kalau ada yang ngajak kita penesan, berkelakar, belore, fala tujibhu, jangan dijawab. Maksudnya jangan perlu ditanggapi serius. Yang tadi kita bahas ya. Wa a'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Berpalinglah dari kelakar mereka itu yang mungkin sampai menghina kita, ya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai ada pembicaraan yang lain, ada cakap-cakap yang lain. Jadi cuek ke baik? Ya, tidak usah ditanggapi secara serius. Kadang-kadang kita harus pakai ilmu cuek. Kalau pakai ilmu serius terus, sakit hati terus setiap hari, tersinggung terus setiap hari. Kitanya yang susah. Ya, kitanya yang sakit hati, kitanya yang akhirnya terdemam, terkurus, tidur tak nyenyak, ya kan, makan tak lemak. Untuk apa? Ya, tidak usah pikirkan. Bis ya. Fahazihi majami'u afatil lisan. Inilah semua dosa-dosa lisan, dosa lidah yang 8 sudah kita bahas. Wala yu'inuka alaihi illa al-uzlah, dan tidak akan menolong kita untuk bisa menjaga lisan kita dari 8 dosa lisan ini illa al-uzlah, kecuali uzlah. Uzlah itu apa? Nyepi. Ya, nyepi itu tidak mesti kita nak tinggal di hutan, masuk dalam gua, tidak mesti. Artinya nyepi di sini kita ngomong yang penting-penting saja. Ya, menyepi dalam keramaian. Uzlah dalam keramaian. Meskipun kita tengah rame, banyak wong, tapi kita tidak banyak cakap. Ya, kalaupun ngomong yang penting-penting saja. Maka sesuai sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini tanda mukmin. Apa tanda seorang mukmin? Dia ngomong yang baik-baik, ngomong yang benar, ngomong yang bagus, yang tidak mengandung maksiat dan dosa. Kalaupun tak pacak ngomong yang benar, lebih baik diam. Jadi pilihannya dua, ngomong bagus. Kalau tak pacak ngomong bagus, diam. Dua itulah pilihannya. Nah, itu uzlah yang dimaksud. Kalau uzlah nak tinggal di hutan nian, ya saru juga gitu. Ini dulu saya lagi MTS, saya sudah hobi baca buku-buku tasawuf. Jadi sampai kelas 3 MTS saya dulu punya cita-cita lah, tamat dari ujung Tanjung Gage, aku nak tinggal di hutan, aku nak mantang bara be, ke dusun itu cuma pas sholat Jumat be. Dulu pernah saya punya cita-cita seperti itu. Ya cara baru pemula ya kan. Ya baca dewek pula kan. Nah, lama banyak kitab yang dibaca, banyak guru juga yang membimbing.
Ternyata uzlah tidak mesti nak ninggalkan kampung halaman. Ya, kita di kantor, kita di pasar, kita di dusun bisa beruzlah. Jangan milu gawe orang yang tak benar, itu baik. Itu sudah uzlah. Ya. Menyendiri dalam keramaian. Bisa tak? Bisa. Kalau ada orang ngopat, berlari. Kalau tak galak berlari minimal tegori, ya kan? Nah, sudah ada mah. Au mulazimata as-sumti illa biqadri darurah, atau lebih banyak diam kecuali darurat. Bicaranya kalau darurat saja. Faqad kana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yada'u hajaran fi fihi liyamna'ahu dzalika minal kalam bighairi darurah. Contoh kita, teladan kita ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau meletakkan hajar. Hajar itu batu di mulut beliau supaya apa? Beliau ngomong yang penting-penting saja. Jadi selalu ngulum batu. Kita ngulum sekelat. Beliau ngulum batu. Kalau nak ngomong yang penting saja baru batunya dikeluarkan. Allah. Jadi kita kalah jauh ya. Tidak akan bisa menandingi imannya sahabat, akhlaknya sahabat, itu sangat-sangat jauh. Wa yushiru ila lisanihi wa yaqul, dan beliau memberi isyarat dengan lisannya sembari berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid fahtaris minhu bijuhdik fa innahu aqwa asbabu halakika fid dunya wal akhirah. Sembari menunjuk mulutnya, bibirnya, lidahnya, beliau ngomong, ya, inilah penyebab paling besar orang celaka di dunia dan akhirat. Mulut inilah, lidah tak bertulang. Ya, betapa banyak kasus gara-gara lidah, ya kan? Apalagi zaman ini, zaman undang-undang ITE paling banyak, ya. Undang-undang apa? Yang tentang penghinaan itu, ya. Itu banyak yang sering dilaporkan gara-gara satu kata. Ya. Baik ucapan ataupun tulisan ataupun isyarat itu bisa dilaporkan sekarang. Ada undang-undangnya. Ya, nah, hati-hati. Terakhir ada sabda Nabi dikutip di bawah ini, man sarrahu ayyaslama falyalzam as-sumta. Barang siapa ingin selamat, maka jaga lidah. Ya. Dalam pepatah hikmah dikatakan lisanuka asaduka. Lisanmu adalah, asad itu apa? Harimau, singa. Jadi ada bahasa gitu kan, lidahmu harimau. Ini lisanuka asaduka. In atlaqtahu firasaka wa in amsaktahu harasaka. Kalau dilepaskan bunuh, ya kan? Kalau ditahan, ya, dijaga, dikebet, dikurung, dikandang, maka dia akan terpelihara. Jadi hati-hati mengeluarkan omongan, mengeluarkan kata-kata, karena itu bagaikan harimau, ya, dilepaskan bakal bunuh, bahkan tuannya macam dibunuhnya, gitu. Tapi habis bahasan kita tentang 8 dosa lidah atau bahaya lidah. InsyaAllah ke depan kita lanjutkan hifzul batni, menjaga perut. Nah, perut nak jaga juga, bukan megangi perut terus, bukan, ya. Nyaganya dari barang haram, dari yang makruh, dari yang syubhat. Tapi sampai di sini ada nak ditanya. Agak berat mana? Nah, malaikat lewat. Ya, pertanyaan tidak mesti sesuai materi. Bebas. Kalau tidak terjawab, Mang Wahab menyelesaikan. Iya, selesai. Selesai itu 2, dijawab atau tidak dijawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau misalnya ada acara, misalnya kan baik itu acara pesta atau acara yang sifatnya ada dua acara lah ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang ada serambinya, ada semacam pantunnya itu kan.
Nah kemudian pantun atau seranding itu langsung ngate ke yang pokoknya walaupun tidak langsung ngate ke yang bersangkutan gitu kan. Iya. Yang bersangkutan itu sebenarnya kalau kita dengar ya kan memang dia tersenyum kan, tapi sebenarnya ngate ke dia langsung gitu kan. Nah, Iya. kemudian kita yang dengarnya tertawa kan, bagus misalnya kan pantun itu karena hebat kan. Tapi seolah-olah kalau kita simak di dalam proses itu ngatoi kan, ngatoi yang sifatnya kadang-kadang tuh apa namanya tuh seolah-olah apa namanya tuh misalnya orang itu dikatakan Datuk Maringgi misalnya dan sebagainya, yang kalimatnya agak mengatakan lah, dan itu bagaimana Ustaz? Iya, kalau kajian tasawuf itu tetap salah. Karena tasawuf itu mengajarkan kita kebeningan hati. Ya. Dan tidak boleh nyakiti siapapun. Itu inti ajaran tasawuf. Jadi akhlak mulia itu yang paling dikedepankan. Dan dengan siapapun dan apapun wajib berakhlak. Ya. Dan bahkan sampai diajarkan dalam kitab-kitab tasawuf, misalnya dalam Ihya Ulumuddin, ya, hadis Nabi, aku tidak diutus untuk menjadi la'anan, tukang laknat, tukang caci maki, tukang hina. Nah, jadi maka berdasarkan hadis itu para ulama sufi mengajarkan kepada kita jangan melaknat siapapun dan apapun. Siapapun berarti yang berakal, manusia dan sebagainya. Apapun berarti yang tidak berakal. Benda, ya, makhluk yang tak bernyawa sekalipun tidak boleh dilaknat. Ya. Makanya sering saya sampaikan Kiai Sulaiman ketika kesandung tunggul, kesandung batu, dikosoknya tunggul tadi. Dia yang minta maaf. Aku yang salah, berjalan tak ngawas-ngawas. Kalau kita kan sumpah serapah. Nah, itu contoh yang paling tinggi akhlak seorang ulama sufi. Sunan Bonang ketika mencabut rumput yang tak sengaja karena beliau jatuh kan ke tanah, tak sengaja nyabut rumput, nangis. Beliau sudah menghentikan tasbih sang rumput tadi. Saking tak galak nyakiti. Gitu biasa ya. Jadi itu contoh yang luar biasa ya. Kayak Sulaiman nak bunuh nyamuk pun tidak. Nyamuk kenyang gigit beliau di musnya terbang. Sedekah dengan nyamuk kata dia. Kalau gitu, penasaran kalau terbang itu, diubar. Aku memang itu maksudnya gitu. Ditepak, tak kenal kan? Berlari ke dinding, selesai. Kita ubar ke dinding tadi, berjepa dinding itu. Itu kita. Jadi kita akhlaknya masih jauh benar. Jadi kalau kajian kemurnian hati, kajian tazkiyatun nafs tetap salah. Bukan tak boleh berkelakar, jangan menghina, jangan berdusta. Itu kuncinya. Silakan berkelakar, silakan buat pantun yang lucu-lucu, tapi tidak ganti dusta di dalamnya. Tidak ada penghinaan di dalamnya, meskipun yang dihina mungkin senang atau biasa baik. Ya, gitu. Tetap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang masalah tasawuf tadi Ustaz. Bedanya tasawuf, makrifat sama tauhid itu apa Ustaz? Aku agak bingung. Kayaknya sama baik atau beda gitu. Iya, beda kajiannya baik. Tapi dalam aplikasikan dia satu kesatuan sama baik. Jadi kalau tauhid lebih membahas tentang ilmu ketuhanan. Ya, sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, ya kan? Terus untuk apa sifat-sifat bagi para rasul, ya, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz juga. Terus masalah-masalah sam'iyat itu hal-hal yang tidak bisa difikirkan secara akliyah, ya, pakai logika, tapi kita tahunya dari Quran, dari hadis. Jadi hanya wajib diimani seperti masalah surga, neraka dan sebagainya. Itulah masalah bahasan tauhid. Ya. Nah, tasawuf itu lebih kepada akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan makhluk, akhlak dengan guru, akhlak dengan kawan, ya, akhlak dengan sesama, bahkan akhlak dengan makhluk yang tidak bernyawa sekalipun. Itu dibahas tasawuf. Ya, jadi dia adab, akhlak. Tauhid itu masalah ketuhanan, keimanan, masalah yang kita sembah, ya. Terus adab-adab kita menyembah Allah itu dalam tasawuf, cara menyembah, ya, itu fikih. Cara menyembah, cara sholat, cara puasa, itu kan cara menyembah. Maka ketiga-tiganya itu dalam pelaksanaannya satu kesatuan. Terpisah itu cuma dalam bidang ilmu, biar mudah bahasnya. Ya,
kalau dak dipisah-pisah ilmunya gek bahasnya bingung. Ya, bab apa yang didulukan. Ya. Jadi pemisahan itu bukan dikotomi secara hakikat, tapi untuk memudahkan pembelajaran, tapi di aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu satu kesatuan. Ketika kita sholat itu tiga-tiganya dipakai. Ya, tauhid, tasawuf dan fikih. Tauhidnya apa? Misalnya itu kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu fikih kan? Ya. Terus kiblat hati kita Allah. Jadi bukan cuma badan kita ngadap kiblat. Kiblat badan Ka'bah, kiblat hati kita Allah. Nah, itu tauhid bermain di situ. Dan kita khusyuk, tidak mikirkan selain itu, selain Allah, hanya fokus kepada Allah. Nah, itu bab tasawufnya. Bab batinnya. Nah, 3 ilmu itu satu kesatuan ketika kita melaksanakan baik salat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ya gitu. Kayak makrifat tadi tuh. Ya, makrifat itu nama lain saja dari ilmu tauhid. Memang kadang-kadang ya kabur gitu, yang awam kan. Kalau cak samo kadang beda, kadang cak samo. Ya memang dia satu kesatuan, sehingga kadang-kadang ada kemiripan, ya. Kadang ada sedikit perbedaan. Makrifat itu kan arti mengenal. Arti makrifat itu kenal. Kenal siapa? Kenal Tuhan, kenal Allah. Dengan sifatnya, dengan asma'nya, dengan af'alnya. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin masih bodoh dulu aku nih agak kasar Pak Ustaz. Sama ngomong kan di mana-mana ketemu kapan tersinggung dikit aku marah gitu. Jadi banyak yang mungkin dulu aku zaman dulu kan. Nah untuk ngatasinya supaya itu tuh yo ketemu tidak pernah lagi Pak Ustaz. Kalau kita minta maaf kan kadang tuh ketemu di jalan gitu sama wong kan tidak tahu gitu kan wong dari mana. Nah itu cak mana Pak itu ngatasinya. Ya. Jadi alhamdulillah kalau masih ingat salah-salah masa lalu itu tujuannya supaya kita berkaca dan memperbaiki sekarang dan kedepannya. Nah, itu sudah nilai yang bagus. Yang tak bagus tuh merasa tak katik salah sama sekali. Itu yang kita patut ini sedih ya. Maka sesuai dengan sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iringi kesalahan masa lalu dengan kebaikan saat ini. Jadi tebus kejahatan, kesalahan, kekurangan, aib-aib kita di masa yang lalu lagi muda dulu dengan kebaikan saat ini. Itulah penebusnya. Maka kalau masih sempat ketemu baik di dunia nyata ataupun dunia maya misalnya kan, tidak ketemu tapi secara langsung tapi berkawan misalnya di Facebook barangkali tanpa sengaja ketemu, maka tetap bisa silaturahim, saling memaafkan, itu bisa bagus. Dan kalau sampai ketemu alhamdulillah. Kalaupun tidak, maka laksanakan pesan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, jangan tidur kata Nabi sebelum mengkhatamkan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Baca qul 3 kali. Ya, jangan tidur sebelum mendoakan seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi caranya doakan seluruh orang Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya kan? Innaka ala kulli syai'in qadir, minimal doa seperti itu. Itu insyaallah menjadi penebus kesalahan kita di masa lalu. Ya. Jadi kita minta ampun kepada Allah, minta maaf dengan seluruh orang yang pernah kita berbuat salah pada mereka. Kayak kalau di akhirat kita diadili, kita baca jawab, lah ada alasan. Aku sudah berupaya, cuma ikhtiar kan tak baca maksimal, nak ketemu tak baca lagi, maka aku doakan seluruh orang yang pernah ada masalah dengan aku, ya semoga kakek di akhirat ada timbang terimanya, ya, ada penyelesaiannya dengan kita sudah mendoakan mereka. Itu caranya. Atau setiap berbuat kebaikan, kenangkan aku dulu pernah misalnya ini. Nah, maka waktu berbuat baik sedekah misalnya, niatkan atas nama orang yang kita dulu pernah berbuat salah dengan dia. Mudah-mudahan kakek kalau di akhirat dia nak nuntut, kita lah sudah ada kebaikan untuk nebus salah gitu itu. Itulah makna hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi kesalahan yang lalu dengan kebaikan saat ini.
tamhuha. Mana tamhuha itu? Itulah penebusnya, penghapus dosa masa lalu. Asal ada niat baik, nak taubat, nak berubah, insyaallah Allah terima taubat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Okey, ada lagi? Kalau tak gatik kita bahas kematian. Ini bab pamungkas ni. Tak nyangka-nyangka lah nak separuh kan. Dikit-dikit digoyori belajar kan. Dikit-dikit lah nak separuh gitu kitab ini nah. Masya Allah. Hampir separuh. Dah halaman 222. Kau cantik malam ini. Cuma jangan pasang nomor togel ya. 222 kau cantik. Babu azabil qabri, nauzubillah min. Bab tentang azab kubur. Jadi azab kubur tu memang ada. Kalau tak percaya tentang adanya azab kubur, maka syahadat lagi dia. Ya. Sampaikan Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Ada doa yang sunnah kita baca sudah tahiyat sebelum salam. Sudah fil alamin innaka hamidum majid. Ada 4 yang kita minta di situ. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, dari buruknya fitnah dajjal. Nah, termasuk dalam doa itu adalah berlindung dari azab kubur. Azabul qabri haqqun. Azab kubur itu benar adanya kata Nabi. Jadi wajib kita yakini. Nah, tinggal bentuknya mak mana wallahu alam. Ya. Pokoknya yakini adanya baik. Detailnya mak mana ya kita tak tahu pasti. Tunggu mati kakek, ya kan? Cerita mana itu ya. Boleh tahu kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim adzaban tasma'uhul bahaim. Orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya dengan siksa itu, siksa mereka itu, jeritan mereka atau suara siksaan yang dialami penghuni kubur yang disiksa itu tasma'uhul bahaim, didengar oleh binatang-binatang. Jadi makhluk Allah selain tsaqalain illa tsaqalain, tsaqalain itu manusia dan jin. Dua ini tidak dengar. Karena kalau kita mendengar atau jin mendengar jeritan orang yang disiksa dalam kubur, pasti taat kan? Pasti sadar semua. Ya, nah, di situ letak ujian bagi kita. Percaya atau tidak dengan azab kubur? Karena kita tidak pernah jengok, tidak pernah dengar orang tersiksa dalam kubur. Ya, nah, kita tinggal beriman atau tidak. Tapi binatang tahu, binatang melihat dan mendengar jeritan-jeritan penghuni kubur yang sedang disiksa. Yusallatu 'alal kafir fi qabrihi 99 tinninan taldaghuhu hatta taquma as-sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kafir di dalam kuburnya itu dikuasakan oleh Allah kepada 99 tinnin. Tinnin itu ular raksasa, ular berbisa yang besar. Ya. Jadi satu orang kafir diserahkan kepada 99 ekor ular yang besar untuk nyiksa. Saya kok lagi latih siksa? Ini 99. Jadi bergilir, berebut-rebut ular tadi nak ngigit orang kafir dalam kuburnya tadi. Taldahu, yang menyengatnya, menggigitnya. Ya, hatta taquma sa'a, sampai hari kiamat. Itu baru siksa di kubur. Belum di akhirat kayak. Ini untuk orang kafir. Itu sama. Yursalu 'alal kafir hayyatani. Akan diutus kepada orang kafir 2 ular yang berbisa. Nah, ini riwayat lain menyebutkan kata tadi 99. Ini 2 ular yang besar yang berbisa.
Wahidatun min kibali ra'si, ada satu ular di arah kepala. Wal ukhra min kibali rijlai, satu ular yang lainnya di arah kaki. Jadi dikepung. Ya, pucuk bawah. Yaqradanihi qardan kullama faraghata 'adata ila yaumil qiyamah. Ular tadi sekok makan dari kepala, sekok makan dari kaki. Putus dua badan. Ya. Yaqradanahu qardan. Ya, putus jadi dua bagian, ya, tubuh orang kafir tadi, dan setiap kali selesai ular tadi menggigitnya, badannya disatukan kembali, digigit lagi, begitulah seterusnya sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul. Hati-hati, bersih-bersih, ya, tuntas-tuntas ketika buang air kecil. Fa inna amma ta'dabil qabri minhu. Mayoritas orang terkena siksa kubur gara-gara kurang hati-hati dalam buang air kecil. Istinja, bab istinja itu hati-hati, ya. Biar tuntas, jangan berdiri, duduk. Raung, jongkok, ya. Kalau kurang tuntas, berdehem. Masih kurang tuntas, urut. Cak 2 kali, 3 kali. Jangan lebih. Itu biar tuntas. Nah, baru disiram. Lebih bahaya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Faqala, Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Nah, Rasulullah kan kasyaf, bisa melihat yang gaib. Manusia yang bisa melihat yang gaib seperti itu ya para nabi, atau minimal wali-wali Allah. Baca nyengok yang sedang disiksa. Nah, 2 kubur yang dilewati Nabi tadi, kata Rasul, sedang disiksa, dan penyebab dia disiksa dalam kubur wa ma yu'adzabani fi kabir, bukan merupakan dosa yang besar-besar amat, ya. Jadi dosa biasa saja, tapi dia sudah tersiksa di kuburnya. Amma ahaduhuma fa kana la yastanzihuhu minal baul. Yang pertama disiksa karena kurang bersih waktu buang air kecil, ya, istinjanya tidak bersih. Faja'ala ala kulli qabrin wahidah, melompat. Wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah. Yang satunya disiksa karena adu domba, ya. Maka biar kita tidak masuk orang yang adu domba, misalnya ada orang yang ngupatkan aku, kamu terdengar, tidak usah disampaikan, walaupun itu kenyataan. Karena Nabi pun berlindung dari hal itu. Nabi pun ngomong, kalau ada sahabatku yang diupatkan di depan kamu, kata Nabi, jangan sampaikan ke aku, karena aku ingin ketika aku keluar, ya, tidak ada sakwa sangka, tidak ada buruk sangka, tidak ada hal-hal yang negatif yang terpikirkan, gitu. Jadi misalnya ada yang ngupatkan aku, kamu dengar, tidak usah disampaikan dengan aku, biarlah, lemaklah aku tidak tahu, ya, tutup, sudah selesai, ya, walaupun ada. Karena itu justru akan menjadi dosa namimah bagi yang bawa cakap itu. Karena pasti nanti akan ada keributan. Saya tidak lemah hati, tersinggung, kaget, kalau tidak kuat-kuat hati lah coba bantah, ya kan? Jadi tidak ada positifnya. Sejahat apapun wong nyahatkan kita, kawan kita, guru kita, biarlah itu urusan dia, biarlah itu dosa dia, tidak usah disampaikan. Karena tidak semua orang hatinya kuat untuk mendengar cakap yang tak bagus tentang dirinya. Kalau dia tak kuat, akhirnya laju kaget, ngoceh, dijingoknya lah coba bantah. Beda dengan misalnya Hasan Al-Basri, seorang ulama dari generasi tabi'in, dan beliau termasuk Sayyidus Sufi, ya, pemimpin Sufi generasi awal. Ketika ada orang yang ngupatkan beliau, caci maki beliau, dan disampaikan kepada Hasan Al-Basri, karena beliau ini kolbun salim, hatinya itu salamatus sadar, hatinya baik nian, tidak ada menyimpan kedengkian, kebencian kepada orang lain, lah sudah matang, lah sudah masak latihan. Kalau kita ini baru, ya, baru bermengkal. Jadi kalau ada yang nyinggung itu masih tersinggung, masih sakit hati, masih nak balas, masih dendam. Beliau ndak. Siapa yang ngomong ke aku tuh? Si Anu. Nah, kau milu masuk. Kita bawa makanan ini, bawa buah-buahan ini, kita antarkan ke rumah dia. Itu cara Hasan Al-Basri. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Uji kabar kau ngomong ke aku. Tapi dia tidak merengas. Ya biasa baik. Ya. Nah ini terima kasih aku. Ya, terimalah buah-buahan ini, hadiah ini. Aku mau kasih karena apa? Engkau sudah memberikan amalmu kepadaku. Dan dosaku sudah berkurang dengan kau ngupatkan aku tadi. Mau kasih ini aku. Jadi untung malah kita diomong gitu. Tapi kalau disampaikan fitnah orang tadi kepada kita, kita belum tentu terima. Kita pasti akan jadi sakit hati, ya. Bahkan akan mungkin berupaya untuk membalas, ada dendamnya. Itu merusak. Ya, laju orang dapat pahala tadi, laju boleh dosa. Ya, jadi tidak akan boleh kebaikan gitu. Nyampaikan cakap jahat kepada orang yang diupat ke tadi. Tidak ada boleh kebaikan. Justru jadi namimah. Ngadu. Bocor lah orang itu tadi kayak. Adu domba. Jadi adu domba itu tidak mesti fitnah. Fitnah itu kan cakap yang memang tidak kati dibuat-buat. Tidak mesti. Memang cakap itu benar-benar adu. Adek misal pernah dengar orang ngupatkan aku, diomongin sama aku, itu sudah namimah. Itu sudah adu domba. Apalagi memang tidak kati cakap itu dibuat-buat baik. Nak buat orang tadi berebutan. Itu jelas 2 kali lipat dosanya. Ya. Jadi sudahlah. Kalau ada yang jahatkan, sudah tanggunglah dewek dosanya dia. Kalau pacak nasihati, payo berhentilah ngomong kuong tu. Kati untung, rugi lagi ada. Kalau dah lari, tinggalkan. Dan tidak usah sampaikan kepada siapapun. Tegok. Karena belum tentu yang kita ngomong dengan dia tadi uji gitu, was rasio ya, kau baik. Belum tentu baca nahannya tuh. Kadang-kadang mulut kawan tuh emer. Sudah, cukup kita yang tahu. Benam kelah, kubur kelah selama yang cakap itu. Karena tidak ada manfaatnya. Nah, jadi dua siksa itu oleh karena apa? Dosa namimah dan buang air kecil yang tidak bersih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna adzabal qabri min salasah." Ada 3 sumber siksa kubur. Ya, 1 minal ghibah, ngupat. Yang kedua namimah, adu domba. Yang ketiga wal baul, buang air kecil. Disebut terus kencing ini. Hati-hati. Apalagi buang air besar, buang air kecil. Lagi kena. Ini tadi sudah. Cekok lagi. Panjang-panjang lewat ke baik. Tak sudah lagi. Ngupat, kencing, ghibah. Adu domba tadi ya. Oke, jadilah dulu. Panjang kalau bahasanya. Batuk dulu terus. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Masalah yang agak kubur tadi Ustaz. Aku pernah belajar dengan Ustaz kan, kalau dikubur dekat makam kafir atau Iya. tetangga kuburnya kan kena dampaknya juga kan. Iya. Kena dampak. Dengar cerita ini udah lama. Misalkan kalau kayak bencana alam kan Ustaz, dikubur ke massal kan, banyak yang tidak ada identitas itu kan, entah kafir entah Islam. Itu kena dampaknya apa Ustaz? Ya, sama. Kan dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka kita harus dimakamkan bertetangga makam dengan orang yang baik. Sebagaimana di dunia kita dapat manfaat bertetangga dengan orang baik, maka dikubur dan di akhirat juga sama. Ya, saya baca juga di sini tadi. Jadi misalnya dicontohkan di kitab ini, ada ibu hamil meninggal dunia. Di kandungan dia, ya anaknya mati juga. Nah, anak yang meninggal sebelum balik itu kan surga. Ya, dapat nikmat kalau dia sebelum di surga dapat nikmat kubur. Ibunya yang kafir dapat siksa. Jadi dalam satu kubur itu mengalami 2 kejadian. Sang anak dapat nikmat, emaknya yang mati kafir dapat siksa. Ada di kitab ini.
Jadi itu tidak mustahil bagi Allah. Makna teknisnya Allah alam. Ya kan? Kita tidak tahu detailnya. Jadi yang tidak didetailkan oleh Allah dan Nabi, kita tidak perlu nak mencari-cari tahu, kaget laju nau-nau. Cukup kita tahu sebatas yang diinformasikan. Ya, tidak boleh mendetailkan sesuatu yang tidak detail. Berarti kan macam-macam gitu. Buat-buat. Tapi cukup informasi tadi, saya pikir cukup. Bahwa ada satu contoh ibu hamil meninggal dunia dan ibu itu orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Sementara anaknya karena meninggal belum balik, berarti dianggap mukmin, dapat nikmat. Jadi walaupun di dalam satu makam sang anak dapat nikmat, ibunya dapat azab. Gitu. Jadi bisa dikias tadi berarti. Tidak jadi jaminan. Tidak jadi jaminan. Kadang kan benar-benar di masyarakat kalau kembali kan meninggal. Sebagai penolong orang tuanya. Ada kan? Iya, benar. Itu tergantung. Ini kita contohkan emaknya kafir. Kalau emaknya mukmin, yo sama-sama dapat nikmat yo. Orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu mati syahid. Tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia orang beriman, tadi contohnya orang kafir. Itu kan kita masih bertanya. Meninggal kan? Iya. Bayi tadi. Itu jadi penolong dari mana? Apa secara teknisnya itu kan? Kalau bisa menolong kan kita syarat tadi. Syaratnya orang tuanya mukmin. Kalau orang tuanya kafir enggak. Jadi memang benar dalam hadis disebutkan anak yang meninggal sebelum balik itu akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat nanti. Yang akan menjemput. Dia narik-narik ke tangan bakminya, walaupun bakmi itu diponis masuk neraka, cuma anaknya ada yang meninggal sebelum balik, itu nanti anak itu mencari orang tuanya. Wah, itu bapakku, itu mamaku. Ditarik kan, ya Allah, jangan masukkan bakmiku ke neraka. Diseretnya. Nah, itu fadilah anak yang meninggal waktu kecil. Tapi orang tuanya mukmin. Kalau kafir tidak baca nolong. Itu SKB, ada SKB-nya. Tidak ada nyelonong baik dak. Seorang anak kecil sering nganu ke dosa lisan kan, ngati wong misalnya, aku sering berkata kotor, itu dosanya ke orang tuanya atau cak mana? Karena kan dia belum balik. Ya. Jadi luar biasanya ajaran Islam itu, amaliyah yang soleh seorang anak itu otomatis orang tuanya dapat. Tapi dosa anak, baik anak tuh masih kecil ataupun sudah dewasa, tidak balik ke orang tuanya. Kecuali anak tadi kurang ajar oleh ajaran orang tuanya. Baru itu yang jadi dosa orang tuanya. Kalau baknya tidak pernah ngajari, anaknya itu nakal dewek, dapat dewek dari luar. Ya, dan orang tuanya begitu dengar, ya dimarahi, dinasihati, jangan lagi lakukan itu. Jadi intinya begini, kesolehan sang anak, orang tuanya dapat transferan pahala. Tapi dosa sang anak, ya, tidak ditransfer ke orang tua, hanya tanggungan anak itu saja. Kecuali dosa tadi ditransfer juga ke orang tuanya kalau kenakalan anak tadi memang atas bimbingan orang tuanya. Baknya ngajarin maling, baknya ngajarin minum narkoba, ya, minum minuman keras, baknya ngajaknya berzina misalnya, baknya ngajarin di judi. Nah, itu lain cerita. Dua beranak neraka kalau itu. Kalau orang tuanya tidak mengajarkan, ya, nakal bebek anak itu, maka itu dosa sang anak saja. Jadi baik karena Allah itu, kebaikan anak kita dapat pahalanya. Dosa anak tanggung dewek. Kecuali tanpa bimbingan orang tua. Nah, di situ dituntut tanggung jawab. Kalau kita sudah bertanggung jawab, anak kita lah disekolahkan, masuk pondok boleh, ya, dikuliahkan, masih nakal, tidak lagi orang tua bisa diminta disalahkan, tidak bisa. Sudah dilaksanakan tanggung jawab itu. Yang bertanggung jawab, yang masih salah itu sekolah tidak, kan? Diajak nakal lagi tuh, pak enak, tubuh maling, bawa linggis. Itu jelas sama-sama itu. Ya. Ini Ustaz. Ya. Ini kata kawanku kan, dia dapat dari gurunya baca di ayat. Wong kafir deh kalau belum balik masuk surga tuh jadi pelayan katanya. Jadi pelayan kita. Benar apa tidak Ustaz? Iya. Surganya orang kafir yang mati sebelum mukmin, sebelum balik ya. Jadi
derajatnya di bawah orang mukmin yang mukmin sungguhan ya. Kalau itu kan mukmin karena meninggal sebelum balik saja. Dan orang kafir yang dewasa nanti di akhirat itu akan menjadi penebus, ditukar dengan orang mukmin. Jadi orang mukmin yang banyak dosa kan masuk neraka tuh. Nah, sebagai tebusannya orang masuk neraka dapat syafaat dari Nabi, gantinya orang kafir. Jadi satu orang kafir itu nanti menjadi penebus satu orang mukmin. Ya, paham maksudnya? Jadi tebusan. Jadi kita kayak ditebus oleh Nabi dengan satu orang kafir. Sebagai ganti kita selamat dari neraka. Nah, itu nasib orang kafir. Tak lama kan? Kalaupun masuk surga yang belum balik tadi, dia menjadi pelayan orang mukmin sejak awal. Yang mati dewasa dalam keadaan kafir akan menjadi penebus satu jiwa orang mukmin dari neraka. Jadi orang mukmin diangkat dari neraka, gantinya satu orang kafir sebagai tebusan. Itu. Itu ada semua di sini. Ini termasuk ngajarin pendapat. Kebiasaan di sini kan kalau lagi hajatan itu ada mau main jubinya, ya, main jubi bebas kalau mau hajatan. Iya. Kampung Harapan, kalau di Milatun itu sudah terbiasa ya. Nah kalau bapaknya yang lagi main jubi itu dilihat sama anaknya, itu termasuk ngajarin apa bukan? Anaknya lah. Iya. Sebenarnya sama dengan ngajari. Ya, Pak Haji Supar kan pengalaman guru, sekarang sudah jadi pengawas. Yang namanya pendidikan itu kan teladan. Nyingok itu sudah didik. Ya, nyingok ke apa yang kita lakukan. Jadi keseharian orang tua itu sudah menjadi pendidikan bagi anak-anaknya. Kalau orang tuanya lama membantah, berarti orang tuanya ngajar ke bantah untuk anak-anaknya. Ya kan? Maka itu sudah pendidikan secara tidak langsung. Karena anak-anak itu adalah plagiat nomor 1. Plagiat itu tukang tiru, tukang contoh nomor 1. Tidak usah banyak cakap dengan anak. Tidak usah banyak cakap. Gawe kita diturutnya. Man kita leman main HP, dia main HP belum. Man kita leman ngaji, belum tentu dia nak melok ngaji. Belum tentu kan? Jadi gawe memang agak kontras, gawe baik, gawe buruk itu. Kalau gawe buruk sekali dicontohkan dia langsung melok. Saya pernah contohkan istri ngajak anak waktu itu baru siko melok kondangan. Ya. Kebetulan baru pacak-pacak bercakap kan umur 2 tahun 3 tahun itu. Jadi pas balik pacak lagu Gayung Dompret. Biduan dapatnya nyanyi. Baru sekali telah dengar. Cepat nih ada juga ngapal kan. Ya. Nah, pas diajari gawe baik, misalnya bersepatu sejak TK, sepatu tuh ya masang kanan dulu, pas balik melepaskan kiri dulu, ya. Nah, itulah diajari ada adab. Itu kadang-kadang masih kiri dulu. Jadi menanamkan kebaikan itu tidak cepat, lambat. Ya, kadang-kadang bertahun-tahun belum terbiasa. Tapi keburukan sekali baik dia jengok langsung pacak, langsung hafal lama pula. Ya, pernah diancam tidak dikasih jajan. Seminggu lebih tidak dikasih jajan. Kan oleh apa? Bawa cakap dari luar, ngomong kampang dan sebagainya itu kan. Dapat dari kawan-kawan di rumah tidak ada kami bercakap di rumah modelnya itu. Jadi pas balik bercakapnya itu. Ya. Di rumah. Selesai. Ya, kena marah, dikasih hukum tidak kasih jajan selama seminggu. Sampai cakap itu tidak lagi keluar dari mulutnya. Ya. Jadi susah untuk menanamkan kebaikan itu. Maka dengan mencontohkan itu sudah mendidik. Ya. Mendidik. Dan itu kebiasaan buruk di kita. Ya, kalaupun nak begadang malam itu di acara hajatan, main gap baik. Ya, aku pacak juga main gap tu kan. Main rami tu aja aku. Cuma kalau menang tu orang yang tidak tahu menang. Oh, menang kau ni. Ya, penyamuk-nyamuk nomor kan, nyamuk-nyamuk ngangkuk balak 12 kan tahu ya. Kalau sekedar main-main itu mubah. Yang jadi haram itu kalau sampai berjudi itu taruhan. Ya. Yang namanya taruhan itu dari sesama pemain. Ya, siapa yang menang dia yang dapat. Itu namanya taruhan. Kalau hadiahnya dari tuan rumah itu namanya lomba. Jadi beda judi dengan lomba tuh. Kalau lomba hadiahnya dari orang lain, bukan dari peserta. Kalau judi hadiah itu diambil dari peserta. Peserta yang kalah memberikan kepada yang menang. Itu namanya judi.
Walaupun picit-picitan itu sudah hadiah kan. yang kalah picit yang menang. Itu sudah judi kecil-kecilan itu. Saya juga baru sadar kalau itu termasuk judi. Selama ini fine baik kan, tahu-tahu baik. Iya, lama-lama kayak lemak picit-picit, duit-duitan ya kan. Awalnya kecil-kecilan, lama-lama juta-jutaan. Kalau lah temulan tidak berhenti lagi berjudi. Ya. Karena dia kayak virus ya. Nular. Dan lagi? Tadi misalnya yang kalah main gap, berlari atau dari pos ke simpang atau balik lagi, semua itu judi. Walaupun bukan picit-picit. Iya, itu awal-awalnya mereka ngubah ke yang lain dia. Jadi makna judi itu adalah taruhan yang dipasang, yang memperoleh manfaat dari taruhan itu yang menang. Ya. Jadi misalnya 1.000 orang 5 main. Akhirnya yang menang ada misalnya. Maka duit yang kumpulan 1.000 tadi kali 5 jadi 5.000, balik ke yang menang. Itulah judi. Uang itu kan manfaat. Manfaat dari permainan itu tadi. Nah, apapun manfaat berupa uang, berupa picitan atau hukuman, sama baik. Ya. Memang kalau lah tahu hukum itu jadi agak sarup gerak. Nah, biar halal, hadiahnya dari sponsor. Misalnya kalau ada hajatan, tuan rumah yang nyiapin. Ya, sekardus besar isinya kerupuk. Ya dilah. Itu. Jadi kalau hadiahnya dari yang ikut serta, itu judi. Termasuk walaupun musabaqah. Maka kalau nak buat musabaqah, uang pendaftaran jangan jadikan hadiah. Paling untuk administrasi, untuk konsumsi, untuk perlengkapan acara, misalkan beli kertas dan sebagainya, boleh. Tapi kalau pendaftaran tadi jadi hadiah dan diberikan kepada yang menang, itu judi. Judi, itulah judi. Walaupun isinya musabaqah. Ya. Teknisnya kan. Maka cari sponsor. Jadi untuk hadiah dari sponsor, terus uang pendaftaran itu jadi biaya konsumsi. Bukan tidak boleh, caranya yang jangan salah. Ya kan? Caranya jangan salah. Oke? Kemana? Bang Wahab? Iya. Sudah ya? Jadilah ya. Ini walaupun batuk-batuk masih tahan sampai dahulu. Paling saru Pak. Baik, jamaah yang mulia, kita cukupkan cawisan kita malam hari ini. Muka berkah, manfaat, dan minggu depan masih ada ngaji beda? Pernah tutup minggu ini? Nah, informasi baik kakek. Ya, minggu depan berarti penutupan kita menjelang Ramadan. Karena Ramadan kita libur, lanjut lagi sudah Lebaran. Kalau jadi sudah Lebaran mungkin masih libur juga 2 minggu 3 minggu karena ikut musabaqah ya. Saya pelatih kabupaten ngiringkan ke tingkat provinsi. Mungkin di Palembang sinilah, nginap di asrama haji mungkin sekitar 2 mingguan. Kalau ndak jadi ikut, karena baju lah ngukur sebenarnya. Kemungkinan untuk ndak ikut tuh ya agak kecil kan, karena baju lah ngukur. Nah, mudah-mudahan tetap lanjut, berarti liburnya jadi lama juga tuh, sebulan lebih berarti, sekitar tengah 2 bulanan. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa penutup minta Ustaz Ibnu Hajar. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك منصنين بها قابلين لها دمها علينا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم